Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Rismayanti dari D3 Kebidanan tingkat 2. Di sini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja hormon estrogen dan progesteron. Yang pertama yaitu ada definisi estrogen. Estrogen adalah hormon wanita yang dikenal untuk pengembangan dan mengatur karakteristik wanita seperti kemaluan, buah dada, rambut ketiak, dan mengendalikan siklus menstruasi dan sistem reproduksi. Pada siklus menstruasi, estrogen mendorong atau mempersiapkan tubuh untuk pembuahan, implementasi, dan pemeliharaan embrio. Estrogen diproduksi di ovarium dan bertanggung jawab atas perbedaan fisik antara tubuh pria dan wanita. Selanjutnya yaitu ada definisi progesteron. Progesteron yaitu salah satu jenis hormon yang diproduksi dalam tubuh secara alami. Hal ini sering disebut dengan hormon kehamilan karena memainkan peran penting dalam membuat wanita hamil dan mempertahankan masa kehamilan. Tingkat progesteron semakin rendah selama periode menstruasi. Tetapi begitu ovulasi selesai, tingkat progesteron sekitar 5 hari dan kemudian mencapai tingkat normal. Bisa juga di sini menanam dan dengan demikian mempertahankan telur yang telah dibuahi. Progesteron juga bertanggung jawab atas kontraksi otot yang terjadi di rahim yang menyebabkan penolakan telur terhadap tubuh wanita. Progesteron juga mendukung pemberian nutrisi bagi embrio yang sedang berkembang. Selanjutnya yaitu ada perbedaan antara estrogen dan progesteron. Yang pertama ada estrogen. Estrogen yaitu hormon wanita yang dikeluarkan oleh ovarium sebelum ovulasi. Ada juga untuk hormonnya yaitu perangsang folikel atau FSH sebagai sebagian besar mengontrol sekresi estrogen. Untuk efek sampingnya selama kehamilan itu menyebabkan pembesaran payudara dan rahim. Estrogen juga dihasilkan tumbuhnya oleh folikel graafian yang menghasilkan estrogen. Pengaruh estrogen pada pria dalam jumlah besar menciptakan ketidakseimbangan. Untuk estrogen ini fungsinya mengatur asupan makanan, berat badan, metabolisme glukosa, dan sensitivitas insulin dalam tubuh, mengatur metabolisme tulang dan kolesterol, mengatur penebalan dinding rahim selama siklus menstruasi dan selama kehamilan, mendorong pertumbuhan payudara pada remaja dan wanita hamil. Selanjutnya yaitu ada progesteron. Progesteron adalah hormon wanita yang dikeluarkan oleh ovarium setelah ovulasi. Ada juga yaitu hormon luteinizing atau LH, sebagian besar mengontrol sekresi progesteron. Untuk efek sampingnya selama kehamilan ini mengurangi kontraktilitas uterus dan merangsang pertumbuhan kelenjar susu. Ini juga menginduksi pertumbuhan sel desi-2. Progesteron ini dihasilkan korpus luteum yang menghasilkan progesteron. Pengaruh progesteron bekerja bersama dengan testosteron dan dimiliki banyak manfaatnya. Ada juga untuk fungsinya sendiri yaitu memperkuat jaringan rahim untuk persiapan penempelan atau implementasi serta sel telur yang sudah dibuahi, menjaga endometrium atau lapisan rahim bagian dalam selama masa kehamilan, mencegah ovarium menghasilkan sel-sel telur terlalu banyak selama masa kehamilan, mencegah kejadiannya kehamilan ganda. Selanjutnya yaitu ada definisi kontrasepsi hormonal. Kontrasepsi hormonal di sini yaitu merupakan salah satu metode kontrasepsi yang paling efektif dan reversibel untuk mencegah terjadinya konsepsi Bazai 2008. Ada juga kontrasepsi hormonal merupakan kontrasepsi di mana estrogen dan progesteron memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus sehingga terjadi hambatan terhadap folikel dan proses ovulasi. Selanjutnya yaitu ada mekanisme kerja kontrasepsi hormonal. Hormon estrogen dan progesteron memberikan umpan balik terhadap kelenjar hipofisis melalui hipotalamus
sehingga terjadi hambatan terhadap perkembangan folikel dan proses ovulasi. Melalui hipotalamus dan hipofisis, estrogen dapat menghambat pengeluaran folikel stimulating hormone atau FSH, sehingga perkembangan dan kematangan folikel degrad tidak terjadi. Di samping itu, progesteron dapat menghambat pengeluaran hormon luteinizing atau LH. Estrogen juga dapat mempercepat peristaltik tuba sehingga hasil konsepsi mencapai uterus, endometrium yang belum siap untuk menerima implementasi. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya jelaskan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.